Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, kalian hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semangat untuk menimba ilmu pada hari ini dan pada pagi hari ini. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita membuka pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelum memasuki materi yang terbaru, Ibu ingin mempertanyakan atau menanyakan pertanyaan mengenai materi yang lalu atau mereview kembali ingatan kalian dan pemahaman kalian mengenai materi di bab 8 kemarin. Nah, pertanyaan yang pertama. Ada yang bisa menjawab? Apa sih pelajaran kita pelajari di bab 8 kemarin? Yang bisa silahkan angkat tangan dan menjawab. Ya, Gita? Baik, bagus. Pembelajaran yang kita pelajari di bab 8 kemarin ialah menjauhkan ghibah dan melaksanakan tabayyun. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Sekarang Ibu mau yang cowok yang menjawab pertanyaan ini. Siapa yang mau menjelaskan dan siapa yang bisa menjelaskan arti dari tabayyun, makna dari tabayyun? Tadi kan dalam bab 8 ini kita belajar mengenai melaksanakan tabayyun. Nah, makna tabayyun itu apa? Ada yang bisa? Yang laki-laki? Oh, Ibu bisa jawab. Apa makna dan jelaskan makna dari tabayyun? Baik, tabayyun ialah jelasan dari sebuah berita sehingga mencapai kejelasan dan kebenaran. Jadi kita sebagai umat Islam tidak boleh semata-mata atau menerima berita itu secara terburu-buru, tapi harus mencari kebenaran dan kejelasannya terlebih dahulu sehingga sampai berita itu mampu kita terima dan benar-benar tidak terjadi hoax. Nah, itu ya. Oke, baik. Selanjutnya dalam materi yang ke-9 ini, dalam bab 9 ini kita akan belajar mengenai rukhsah, yakni kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepadanya. Ibu ulangi lagi, bab ke-9 pada materi ini kita akan belajar mengenai rukhsah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah kepadanya. Baik, sebelum memasuki pembelajaran mengenai rukhsah, Ibu ingin tanya, yang hafal rukun Islam? Yang hafal rukun Islam? Oke, hafal semua ya? Oke, bersama-sama kita hafal rukun Islam. Rukun Islam ada 5. 1. Membaca syahadat. 2. Melaksanakan sholat. 3. Berpuasa. 4. Membayar zakat. Dan yang terakhir 5 apa? Melaksanakan haji bila mampu. Oke, baik. Semuanya sudah hafal. Nah, rukhsah ini ada keterkaitannya dengan ibadah atau rukun Islam. Nah, dari materi ini kita akan mempelajari makna rukhsah beserta penyebab terjadinya rukhsah. Yang kedua yakni rukhsah atau kemudahan dalam sholat. Yang ketiga, kemudahan dalam berpuasa bagi orang-orang tertentu. Yang keempat yakni kemudahan dalam membayar zakat. Dan yang selanjutnya yakni kemudahan melaksanakan ibadah haji dalam kondisi tertentu. Dan yang terakhir adalah hikmah dalam rukhsah. Baik. Nah, titik fokus dalam materi kita yakni ada 3. Yang pertama yakni makna rukhsah. Yang kedua, rukhsah dalam sholat, dalam puasa, zakat, dan naik haji. Dan yang terakhir adalah disiplin serta saling menghargai dalam melaksanakan ibadah.
Nah, memasuki materi yang pertama yakni makna dari rukhsah. Nah, rukhsah dalam bahasa memiliki arti yakni keringanan atau kelonggaran. Ya, apa memiliki arti dalam bahasa rukhsah? Keringanan dan kelonggaran. Baik, dalam artian berubah hukum dan hukum tertentu dan memiliki tujuan kepada umat Islam. Nah, usul jelaskan bahwa itu diperbolehkan. Nah, asalkan dalam kondisi tertentu, dalam kondisi darurat itu diperbolehkannya rukhsah. Sebagai Islam, kita wajib melaksanakan kewajiban kita. Itu sholat, zakat, puasa, haji bagi orang itu wajib dilaksanakan. Akan tetapi ada beberapa hal itu diberikan kemudahan. Gue beri contoh ya, ketika berpuasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan itu wajib atau tidak? Wajib. Nah, puasa adalah puasa yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam. Nah, ada kemudahan yang Allah berikan. Saat apa Bu? Ketika ada seseorang, misalkan ibu atau ada seorang kakek yang sedang sakit, dan dalam kondisi itu kakek itu membutuhkan minum obat, membutuhkan asupan untuk memberikan energi kepada tubuhnya. Nah, di situ kan sudah tidak bisa berpuasa. Nah, disitulah rukhsah digunakan. Kemudian digunakan si kakek boleh minum, boleh makan, atau tidak boleh tidak berpuasa, asalkan diganti di lain waktu. Bukan tidak apa tidak puasa, tidak apa, asalkan tapi nanti diganti di lain waktu, di bulan setelah bulan Ramadan. Nah, itu namanya rukhsah. Ada juga contohnya yakni seorang musafir. Tadi sudah dibaca oleh Nabila dan Ilham mengenai musafir. Nah, musafir di sini adalah orang bagian jauh, orang yang sedang menjalankan perjalanan yang jauh antar kota, misalkan Probolinggo ke Jakarta, itu kan sudah menempuh jarak yang cukup jauh. Nah, di situ diperbolehkannya rukhsah. Apa rukhsah yang diperbolehkan oleh seorang musafir? Yakni menjamak sholat. Nah, jadi boleh. Misalkan, gimana sih Ustazah? Gimana sih Bu? Rukhsah dalam menjamak sholat itu. Menjamak sholat itu ketika misalkan di sholat zuhur kita dalam perjalanan. Nah, kita niatkan jamak takhir. Jadi jamaknya nanti di sholat asar. Nah, itu sudah jamak. Jadi kita melaksanakan sholat zuhurnya di sholat asar. Nah, itu namanya jamak. Kemudahan yang diberikan oleh Allah dalam melaksanakan sholat pada seorang musafir atau orang yang menempuh perjalanan yang jauh. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari rukhsah. Nah, rukhsah sendiri adalah ibahah. Jadi hukum rukhsah adalah ibahah. Apa ibahah itu? Ada yang bisa tahu? Yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Ibahah itu apa sih? Gak ada yang pernah dengar? Oke. Ibahah itu artinya dibolehkan. Jadi hukum rukhsah itu diperbolehkan asalkan ada keterbatasan atau hal yang darurat yang harus dilakukan. Nah, hukum rukhsah ini sendiri terdapat dalam dalil Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 86. Di surat Al-Baqarah ayat 80. Ayat pertama, la yukallifullahu nafsan illa bersama kita membaca penggalan ayat surat Al-Baqarah 280. Baca la yukallifullahu nafsan illa 1 2 penggalan surat Al-Baqarah 286 ini yakni Allah memberi seseorang melainkan kesanggupan
dan dia memberikan pahala sesuai kebaikan yang dikerjakan dan memberikan siksa sesuai kejahatan yang dilakukannya. Ayat 280. Nah, dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwa Allah itu memberikan kemudahan kepada hambanya sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Allah tidak memberikan beban yang umatnya tidak bisa lakukan gitu loh. Jadi sesuai dengan kesanggupan umat Islam, dan Allah akan memberi pahala sesuai yang telah dia kerjakan. Memberikan siksa atau dosa sesuai apa yang lakukan. Jadi kejahatan yang dia lakukan, Allah berikan dosa sesuai dengan apa yang dia lakukan, berikan pahala kebaikan sesuai apa yang telah dia lakukan. Nah, dari makna tadi ada beberapa alasan mengapa adanya usaha ini. Yang pertama, usaha itu bukan untuk berlaku zalim. Usaha itu bukan untuk berlaku zalim. Nah, zalim itu sendiri adalah mendapatkan sesuatu pada tempatnya. Itu makna zalim. Misal kita dalam perjalanan, bukan soal musafir, tapi kita ingin menjamak sholat. Nah, itu sudah bukan pada tempatnya. Itu sudah merupakan zalim karena kita tidak bisa mendapatkan usaha itu karena kita bukan seorang musafir. Yang kedua adalah berbuat dosa. Nah, tujuan dari usaha itu bukan melakukan dosa, tapi meringankan sesuai dengan kebutuhan bagi orang yang benar-benar membutuhkan kebutuhan itu. Nah, yang kedua yang ini usaha kepada seorang musafir. Nah, baru sebagai seorang musafir boleh mendapatkan usaha untuk menjamak sholatnya. Yang ketiga yakni usaha dalam berpuasa. Yakni bagi orang-orang yang sedang sakit, sedang tidak mampu dalam melaksanakan puasa, maka diberikan usaha untuk tidak melaksanakan, tetapi tetap menggantinya di hari lain di luar bulan Ramadan. Nah, yang terakhir yaitu usaha bertujuan untuk menghilangkan kesulitan. Jadi bertujuannya untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki kemudahan. Jadi kesulitan tadi dihilangkan sehingga datanglah kemudahan. Jadi dari kesulitan itu kita mendapatkan kemudahan dari usaha. Misalkan dari seorang musafir bisa menjamak sholatnya, dari orang sakit bisa menggantikannya dan yang lain di selain bulan Ramadan. Itu namanya tujuan dari usaha, menghilangkan kesulitan yang ada dan mendatangkan kemudahan. Nah, dibagi menjadi dua, yaitu usaha yang mengandung ihtisan atau kebaikan, ihtisan memperhatikan, dan usaha yang menggunakan. Nah, yang pertama, usaha yang mengandung ihtisan ini usaha yang dipilih untuk kebaikan. Misalkan musafir yang menjamak sholat, jadi dia lebih memilih untuk menjamak sholatnya. Nah, itu ada usaha mengandung ihtisan. Yang kedua yakni usaha mengandung azmi. Kita dan darurat awal yang dilakukan itu bukan menjadi itu. Jadi hal yang sudah dilakukan boleh dilakukan keadaan tertentu. Contohnya adalah ketika kita ada dalam hutan, di tengah hutan yang tidak memungkinkan bertemu dengan manusia yang lain, cuma kita sendiri. Nah, itu kita lapar dan kita tidak makan, kita akan meninggal. Jadi usaha di sini, azimah di sini, keadaan saat benar-benar hujan, benar-benar. Ya contohnya itu adalah ketika ada di sebuah hutan dengan kondisi kita sendirian, orang lain di sekitar kita. Nah, di sini kita harus makan. Kalau kita tidak makan, kita akan meninggal. Nah, di sini diperbolehkannya kita memakan bangkai hewan. Nah, hukum memakan bangkai hewan adalah haram. Nah, di sini usaha di sini secara azimah yaitu diperbolehkan asalkan dalam keadaan yaitu kita tidak makan, kita akan meninggal. Jadi, tidak ada cara lain selain makan bangkai hewan tadi. Kita sudah mencari-cari mana tidak ada buah yang bisa makan, hanya ada bangkai hewan tadi. Mau tidak mau daripada kita meninggal,
kita harus makan bangka itu untuk menyelamatkan diri kita. Itu namanya rukhsah yang menggugurkan azimah, yang menggugurkan hukum semula gitu, yang awalnya haram menjadi halal. Itu yang namanya rukhsah yang menggugurkan azimah. Baik, itu yang dapat Ibu jelaskan. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, masih ada ya. Ibu ingin kalian membentuk kelompok, 3 kelompok, karena di sini ada 15 orang, jadi silakan buat 3 kelompok yang terdiri dari 5 orang di masing-masing kelompok, dengan dicampur ya antara laki-laki dan perempuan, harus ada yang cowok, ada yang cewek, jadi harus dibagi rata. Adalah silah mencari dalil dari Al-Quran maupun hadis yang memperbolehkannya rukhsah, yang ada kemudahannya membahas tentang kemudahan atau rukhsah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ditulis dalam folio bergaris, ditulis nama kelompoknya. Besok di pertemuan yang akan datang silakan dikumpulkan. Ingat ya, 3 kelompok dengan masing-masing kelompok 5 orang dan harus rata antara cowok dan cewek. Oke? Baik, mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang menjadi pembelajaran kita pada pagi hari ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.